Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang bab 3, yaitu tentang sifat kelistrikan, sifat termal, konduktivitas, sifat fisis, kimia, dan sifat mekanis dari bahan semikonduktor. Sebelum kami melanjutkan presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan masing-masing nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Mesin Arlins, yang kedua ada Arinda Marliana, yang ketiga ada Nur April Irfansyah, yang keempat ada Noval Prakoso, yang kelima ada saya sendiri Muhammad Jidari Firman. Oke, kita akan langsung pada slide pertama, yaitu sifat-sifat mekanik. Deformasi terjadi bila bahan mengalami gaya tegangan strain E dalam besaran deformasi persatuan panjang, dan tegangan stres S adalah gaya persatuan luas. Selama deformasi, bahan menyerap energi sebagai akibat adanya gaya yang bekerja sepanjang jarak deformasi. Kekuatan strength adalah ukuran besar gaya yang diperlukan untuk mematahkan atau merusak suatu bahan. Keuletan ductility dikaitkan dengan besarnya tegangan permanen sebelum terjadi perpatahan. Ketangguhan teknis dikaitkan dengan jumlah energi yang diserap oleh bahan sampai terjadi perpatahan. Nah, deformasi. Regangan yang awal berbanding lurus dengan besar tegangan. Di samping itu mampu balik, reversible. Setelah tegangan ditiadakan, regangan linier yang mampu balik ini disebut regangan elastik. Modulus elastis, modulus Young adalah perbandingan antara tegangan S dan regangan mampu balik E. Nah, yang pertama ada A, bahan tidak ulet. Yang kedua ada bahan ulet dan tidak titik luluh. Yang ketiga ada bahan ulet tanpa titik luluh. Dan yang keempat ada kurva tegangan sesungguhnya. Tegangan ulet tanpa titik luluh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval Prakoso. Baik, saya akan membacakan pembahasan tentang uletan atau besarnya regangan plastik. Sampai terjadi perpatahan IF dapat dinyatakan dalam presentasi perpanjangan, present elongation. Regangan ini tidak berdimensi, atau dengan rumusan LF min LO dibagi LO, atau delta L dibagi LO. Berdasarkan pengalaman, ternyata deformasi plastik pada umumnya terjadi di daerah yang susut. Ukuran keuletan lainnya adalah susut penampang, atau dengan rumusan AO min AF dibagi AO pada titik patah. Kekuatan dan kekerasan. Ketahanan suatu bahan terhadap deformasi plastik disebut dengan kekuatan luluh, atau biasa disebut dengan yield strength. Nilai besaran ini adalah besar gaya pada saat luluh dibagi luas penampang. Kekuatan 36 luluh didefinisikan sebagai tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan regangan plastik sebesar 0,2%. Next. Kekuatan tarik. Kekuatan tarik suatu bahan ditetapkan dengan membagi gaya maksimum dengan luas penampang mula. Kemudian ada kekerasan atau hardness. Didefinisikan sebagai ketahanan beban terhadap penetrasi pada permukaan terhadap hubungan antara kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2, yaitu ada dua cara yang paling populer digunakan untuk menentukan tingkat kekerasan suatu bahan, antara lain dengan menggunakan bilangan kekerasan Brinell atau BKB dan kekerasan Rockwell, ketangguhan. Ini adalah suatu ukuran energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu bahan. Energi yang merupakan hasil kali gaya dan jarak dinyatakan dalam joule. Suatu bahan ulet dengan kekuatan yang sama dengan bahan rapuh atau getas akan memerlukan energi perpatahan yang lebih besar
dan mempunyai sifat tangguh yang lebih baik. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk melakukan pengujian ketangguhan, yaitu dengan standar Charpy dan Izot. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur April Irfansyah. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Saya akan membacakan slide karakteristik thermal. Next. Kapasitas kalor atau heat capacity perlu dibedakan antara suhu dengan kandungan kalor suatu bahan. Suhu atau temperatur adalah level aktivitas thermal, sedang kandungan kalor adalah energi thermal. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan kapasitas kalor. Bila tidak ada perubahan isi, maka kapasitas kalor sama dengan perubahan kandungan kalor per derajat T. Dalam tabel teknik sering sekali dijumpai panas jenis sebagai pengganti kapasitas kalor. Panas jenis atau specific heat suatu bahan adalah perbandingan antara kapasitas kalor dari bahan tersebut dengan kapasitas kalor air. Diketahui kapasitas air sama dengan 1 kal bagi GWC sama dengan 4184 Joule dibagi GWC sama dengan 1 BTU dibagi IB of. Nilai panas transformasi untuk berbagi bahan perlu diketahui. Yang banyak digunakan adalah panas perleburan atau heat of fusion dan panas penguapan atau heat of vaporization, yaitu kalor yang diperlukan untuk mencairkan atau menguapkan suatu bahan. Keduanya melibatkan perubahan struktur atom atau molekul yang mengakibatkan adanya perubahan kapasitas panas atau energi termal bahan. Next. Muai panas atau thermal expansion. Pemuaian yang sering dialami oleh bahan yang dipanaskan, yang ditimbulkan oleh peningkatan getaran thermal atom-atom. Pendekatan pertama menghasilkan hubungan antara pertambahan panjang segitiga L dibagi L yang sebanding dengan naiknya suhu segitiga T. Daya hantar panas atau thermal conductivity. Ali panas melalui bahan padat biasanya terjadi oleh konduksi koefisien daya hantar panas adalah konstansa yang menghubungkan aliran panas heat flux atau Q dengan gradien suhu adalah Q sama dengan KT2 min T1 X2 min X1 dalam kurung 14. Di samping itu koefisien daya hantar panas juga tergantung pada suhu, akan tetapi berlayanan dengan koefisien muai panas. Koefisien ini akan berkurang nilainya dengan naiknya suhu. Perubahan susunan atom yang 38 mengiringi pencairan dan pengaturan kembali atom-atom yang terjadi karena perubahan suhu akan menghasilkan diskontinuitas pada nilai daya hantar panas. Satuan daya hantar panas K adalah J bagi dalam kurung mm2.s dibagi OC bagi mm atau W dibagi mm2/OC/mm. Next. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arlinda Marliana.
Arin. Mikrin. Selanjutnya, materi 3, pengaruh medan listrik. Next. Daya hantar dan daya tahan listrik logam dan semikonduktor dapat menghantarkan muatan listrik bila ditempatkan dalam medan listrik. Daya hantar tergantung dari jumlah pembawa muatan N, besar muatan Q, dan mobilitas rho. Dari pembawa muatan, konduktivitas adalah kebalikan daripada tahanan jenis P. 1 sama dengan 0 ini sama dengan N I kali mikro, dan satuannya adalah ohm. 1 M 1 sama dengan pembawa per M3. Volt atau pembawa, M per S atau volt per M. Pada logam dan semikonduktor, di mana elektron merupakan pembawa muatan-muatan. Pada logam dan semikonduktor, di mana elektron merupakan pembawa muatan-muatan. Pembawa adalah 0,16 kali 10 pangkat min 18 volt atau 0,16 kali 10 pangkat min 18 AMP second. Mobilitas dapat dianggap sebagai kecepatan rata-rata atau kecepatan gerak pi pembawa yang ditimbulkan oleh adanya medan listrik. Masing-masing satuan M per S atau volt per M. Mobilitas lazim dinyatakan dalam M pangkat 2 per volt dat atau akan dibahas lebih rinci pada bab semikonduktor. Tahanan jenis P adalah sifat bahan, oleh karena itu tidak tergantung pada bentuk untuk bentuk yang uniform. Tahanan dapat ditulis dalam bentuk R sama dengan PLA 39, di mana L adalah panjang dan A adalah luas penampang. Dengan mengetahui R, ahli teknik dapat menggunakan persamaan dasar fisika untuk menghitung arus I dalam ampere dan daya P dalam watt, yaitu I sama dengan E per R bagi P sama dengan E kali 1 sama dengan 12 kali R sama dengan E 2 per R sama dengan Joule per second. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mesin Arlins. Sifat-sifat semikonduktor. Next. Yang pertama, resistivitas semikonduktor lebih kecil daripada isolator, tetapi lebih besar daripada konduktor. Yang kedua, semikonduktor memiliki resistansi dan koefisien suhu negatif, yaitu bahwa resistansi semikonduktor menurun dengan kenaikan suhu dan sebaliknya. Sebagai contoh, germanium menjadi isolator pada suhu rendah tetapi merupakan konduktor yang baik pada suhu tinggi. Ketiga, ketak murnian metalik yang tepat atau seperti arsenik, gallium, dan sebagainya ditambahkan ke dalam semikonduktor, maka sifat-sifat konduksi seharusnya berubah cukup besar. Inilah sifat yang paling khas dan penting. Baik, mungkin sekian presentasi pada bab 3 dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.